Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nonton video-video kami, sudah nge-like, sudah subscribe, dan juga bantu share video-video kami. Terima kasih banget. Dan mungkin saudara yang baru pertama kali nonton video kami, tolong di-like dan subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya agar apabila ada video kami yang terbaru, saudara mendapat notifikasinya. Terima kasih saudara. Oke, hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi sama si Murtadin yang satu ini lagi. By the way, aku juga Murtadin. Jadi ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dua Murtadin ini. Oke, Mas Solik, ngobrol dong, cerita dong gimana waktu pertama kali kamu di Jamah Tuhan itu seperti apa? Pas pertama di Jamah Tuhan itu tidak langsung sih Mami, tidak langsung terima Yesus, nggak bisa, belum. Pas pertama Jamah Tuhan itu saya bermimpi, pertama lewat mimpi. Mimpi itu tahun 2005. 2000, tahun 2005 itu ketika saya masih kelas 3 SMA ya. Ya, 3 SMA 2005 itu. Nah, saya itu lagi istirahat siang, pulang sekolah, habis sholat zuhur. Habis sholat zuhur saya, ya biasalah anak sekolah, namanya anak masih umur-umur, ya anak-anak sekolah gitulah. Bawaannya gimana ya? Ya sifat masih anak-anak, bawaannya masih happy-happy aja ya. Saya pulang sekolah itu jam 1, jam 2 lah, sampai rumah. Dari sekolahan. Nah, habis sekolah itu biasa rutin saya harus sholat zuhur. Habis sholat zuhur, saya istirahat siang ya sebentar, karena berapa jam lah istirahat, 2 jam kurang lah. Karena saya gunakan istirahat itu untuk kembali lagi ke kelas, ke sekolah. Karena saya harus ikut tambahan pelajaran, bimbingan belajar untuk soal-soal ujian Eptanas, ujian UNAS gitu ya. Ujian UNAS, jadi saya harus pergunakan sebaik-baiknya waktu saya untuk istirahat. Nah, pas jam istirahat itu tahun 2005 saya nggak ada kepikiran tentang Kristen, pengen ketemu Yesus, Isa Al-Masih, ketemu ini, nggak ada. Nggak ada kepikiran itu. Istirahat aja. Tapi dalam istirahat siang itu, pas lagi istirahat siang, lagi pas udah ketiduran itu, saya didatengin. Saya ada di sebuah lapangan besar, seperti lapangan lapangan sepak bola gitu, luas, yang sangat luas sekali. Itu seperti seperti hamparan rumput luas. Nah, saya tuh berdiri di tengah-tengah itu, nggak ada siapa-siapa. Ini tahun 2005. Itu saya berdiri di tengah-tengah lapangan yang begitu sangat luas itu, saya seorang diri, kecil lagi. Saya berdiri seorang diri, saya melihat sekeliling saya sepi, nggak ada orang. Tapi saya sempat pegang tangan saya. Pas saya udah mati, itu tahun 2005 itu. Pas saya udah meninggal, saya lihat keliling saya sepi banget. Nah, karena saya lihat sekeliling saya nggak ada siapa-siapa, saya ngelihat ke langit. Seperti ada batu kecil bercahaya, kecil banget. Itu kayak jatuh mendekati saya. Tapi kecilnya itu bertambah besar, bercahaya, menjadi orang yang tinggi besar. Orang yang tinggi besar. Dia berjubah putih, dia datang turun di depan saya. Saya, siapa engkau, kata saya.
Aku Yesus Isa Al-Masih. Dia berkatakan, aku Yesus Isa Al-Masih. Hah? Pas dia bilang begitu, saya kan seperti gugup ya, seperti gugup dalam mimpi. Saya ketemu orang berjubah putih agung. Saya lihat dari ujung kepala sampai kaki. Saya melihat betapa agung mulianya. Saya lihat, tiba-tiba saya ini, lutut ini berlutut sendiri di depan dia. Tiba-tiba lutut saya ini, kaki dua saya ini yang tadinya berdiri, saya kan lagi komunikasi, tiba-tiba berlutut di hadapan dia. Pas saya berlutut, dia langsung memerintahkan kepada saya. Yang dalam mimpi saya itu, Yesus berkata begini. Dia memberi gulungan kitab kertas, tapi kertasnya itu tidak bagus, tidak kertas kertas baru gitu. Jadi kertasnya itu seperti kertas zaman kuno, seperti kertas lembaran-lembaran zaman para nabi itu loh. Para zaman dahulu kala kalau ditemukan kitab-kitab zaman dahulu lah pokoknya oleh para ahli-ahli arkeolog sejarah. Nah, itu kertasnya seperti kertas-kertas zaman dahulu. Itu kertasnya digulung seperti ada gulungannya terus diikat gini. Itu kitab. Itu dia berikan. Dia berdiri, saya berlutut, dia berikan. Tetapi dia ikut berlutut juga. Dengan sangat sopan, dia ramah. Wajahnya yang sangat damai, jubahnya yang sangat damai, sangat sejuk lah pokoknya gitu. Dia berikan kepada saya. Dia berikan kepada saya, dia berkata, letakkan ini di tempat maha tinggi. Itu saya SMA. Letakkan ini di tempat maha tinggi. Ini kertas diberikan kepada dia ini. Saya terima, ini apa? Saya tanya, ini apa? Letakkan ini di tempat maha tinggi. Dia tidak berkata, oh ini kitab ini enggak. Letakkan ini di tempat maha tinggi. Gulungan itu. Saya terima. Nah, karena saya diperintah, saya harus ngikutin. Saya seperti dibawa ke sebuah tangga juga, tapi ke langit. Tapi ini tidak ada gerbangnya, nggak ada. Kalau yang mimpi penglihatan saya bertemu Bunda Maria, itu pas saya juga ketemu sama orang tua saya, di situ saya ada gerbang. Ada tangga yang menjulang ke langit, tapi ada gerbang. Tapi yang tahun 2005 ini saya nggak ada. Itu hanya sebuah tangga yang sangat tinggi sampai ke langit. Sampai ke langit. Itu sampai ke langit. Di situ ada sebuah yang saya lihat di situ dalam alam roh itu seperti di situ ada tiang penyangga, itu tempat khusus untuk diletakkan gulungan kitab itu. Nah, seperti ada bangunan tugu tapi ada tempat untuk meletakkan gulungan kitab itu. Nah, saya taruh ke atas, saya taruh. Pas karena saya diperintah, saya taruh. Saya taruh ke tempat yang tertinggi, paling tinggi itu, terus saya turun kembali. Saya turun dari atas ketinggian itu, melewati tangga, setapak demi setapak, saya terus turun ke bawah. Terus dia yang memerintahkan saya berkata, Holik, ikutlah aku dan jangan takut. Diperintah saya, disuruh membawa gulungan kitab itu. Saya diperintah untuk meletakkan di tempat maha tinggi. Siapa maha tinggi itu? Firman-Nya. Tuhan dan firman-Nya. Sabdanya, perkataan Tuhan, firman-Nya. Tuhan sendiri. Dia adalah firman. Dia di tempat maha tinggi. Baru sadar, Holik, ikutlah aku, jangan takut. Holik, ikutlah aku, jangan takut. Itu yang dikatakan. Pas sudah berkata seperti itu, orang itu tiba-tiba udah terangkat ke langit. Pas saya bangun, terbangun dari mimpi itu, saya langsung, tiba-tiba mulut saya berkata, ya Tuhan. Saya bangun dari tempat tidur saya, dari tidur saya,
istirahat siang, saya bangun, Tuhan, ya Tuhan saya mau ikut Engkau. Saya akan ikut Engkau Tuhan. Saya menangis saudara. Saya menangis ketika bermimpi itu, dalam penglihatan itu. Waktu saya masih SMA. SMA. Masih muda sekali. Itu pun belum Kristen. Belum percaya Yesus. Bertubi-tubi saya didatangi terus. Bertubi-tubi. Seperti corona ini. Corona ini saya didatangi. Saya juga mendapat penglihatan mimpi saya. Saya melihat langit itu merah. Saya melihat guguran. Saya melihat pohon di situ. Manusia itu berguguran seperti pohon. Seperti daun kering. Seperti daun kering yang rontok. Berjatuhan ribuan malah. Terbuktikan sekarang. Mimpi itu saya terbukti melihat penglihatan itu. Apakah saya berbohong? Itu sebelum corona loh. Sebelum terjadi corona loh. Itu saya mimpi penglihatan tahun 2018. Ingat, tahun 2018. Saya tidak tahu ingat tanggalnya atau bulannya. Pokoknya saya bermimpi itu tahun 2018. Saya tidak berani cerita itu. Saya bermimpi, saya melihat langit tahun 2018. Itu 2005. Saya didatangi Yesus waktu saya SMA. Jadi ini harus dicatat. 2005. Saya didatangi Yesus. Berapa jaraknya ke 2018 itu? 19. 2018 saya bermimpi juga. Saya melihat langit merah. Lalu saya disuruh masuk oleh suara itu seperti malaikat, sebab masuk cepat. Sebab bumi ini akan ditimpa malapetaka besar. Dan saya masuk ke dalam rumah itu, saya melihat dari jendela mengintip. Saya penasaran dalam mimpi itu. Saya melihat di jendela itu. Saya melihat manusia berjatuhan. Berjatuhan. Saudara tahu, kalau ada pohon besar, terus ditiup angin berjatuhan, bayangkan itu bisa dilukiskan di sini. Daunnya rontok. Nah itu yang saya lihat manusia, bukan daun. Mending daun. Ini manusia berjatuhan. Benar kan? COVID ini terjadi COVID-19, 2020, 2021, sampai sekarang. Di Wuhan, Cina, terjadi di Amerika, di Inggris. Korban berjatuhan di seluruh dunia. Sampai sekarang yang terjadi di India. Manusia sampai rumah sakit kewalahan. Mayat-mayat berserakan. Karena tempat untuk mengurus mayat jenazah COVID udah kewalahan rumah sakit. Kuburan juga. Bukan ratusan. Manusia jatuh bergelimpangan, bertaruh nyawa. COVID ini. Saya mendapat penglihatan itu. Saya serius ngomong ini. Kalau saya berbohong, apa gunanya berbohong? Tetapi Yesus mengatakan jangan takut. Jadi saya jangan takut mengikut dia, jangan takut. Walaupun kita diperhadapkan dengan apapun, jangan takut. Sebab apa kata Tuhan Yesus? Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Amin. Sampai akhir zaman. Amin. Tuhan akan menyertai kita, umat yang bersungguh-sungguh dan percaya dan berserah kepada Tuhan. Udah terbukti loh ketuhanan Yesus itu, masih kurang bukti lagi. Masih kurang bukti lagi ketuhanan Yesus. Apa yang kurang bukti? Kalau siapa saja itu yang kurang bukti, saya nggak mau sebutkan agama apa. Siapa yang pengen bukti Yesus Tuhan? Anda buktikan dulu kalau memang Anda asli. Buktikan. Kalau memang itu palsu. Kalau Yesus bukan Tuhan. Yesus berkata, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Kalau ada yang nggak percaya itu kan, yang biasa suka menghujat-hujat nih, aku tantang. Kalau berani,
orang tuh kalau menghujat-hujat Tuhan Yesus, kamu bilang dong sama Tuhan Yesus, "Hei Yesus, kalau kamu benar-benar itu Tuhan, lumpuhkan aku dalam 3 hari ini." Coba kamu ngomong kayak gitu. Nah iya, 3 hari coba dia berturut-turut berdoa kamu begitu. ngomong kayak gitu. Lumpuhkan aku supaya aku percaya sama kamu. Ini ada kejadian. Ada kejadian di Amerika atau di Amerika mana gitu ya. Ini ada kejadiannya apa? Ini bisa diselidiki sendiri ya, bisa dicari. Ini ada seorang anak perempuan. Ini di daerah Amerika atau Eropa, pokoknya di daerah barat lah gitu. Ini ada anak, dia lagi ingin berliburan. Berliburan bersama teman-temannya. Nah, bersama teman-temannya, anak biasalah anak muda, ini anak perempuan ya. Dia ingin berliburan, ya biasalah anak-anak ingin ketemu dengan temannya. Nah, dia pamit izin sama mamanya. Dia bawa mobil sendiri. Terus dia pamit sama mamanya. "Mam, saya mau liburan sama teman, mau jalan-jalan dulu ya." Mamanya berpesan kepada anaknya, "Nak, oke, hati-hati, jangan lupa berdoa ya." Nah, namanya orang tua kepada anak, "Oh oke, Mam, thanks." Ya, dia pergi. "Tenang, Mam." Nah, kata si anak ini. Anak ini pengennya berliburan sama temannya. "Nak, jangan lupa berdoa sama Tuhan." Apa kata anak ini jawabannya? "Tenang, Mam. Tuhan Yesus ada di belakang. Tuhan Yesusku ada di belakang. Tuhan ada di belakang." Mamanya cuma bilang hati-hati, jangan lupa berdoa. Tapi jawabannya begitu anak ini. Akhirnya apa? Dia berangkat, pamit. Tidak ada firasat apa-apa. Ternyata apa, dalam perjalanan terjadi kecelakaan yang sangat tragis. Karena anak ini merendahkan nama Tuhan yang Maha Kudus. Dia rendahkan nama Tuhan, dia akan taruh Tuhan di bagian belakang. Terjadi kecelakaan. Tetapi apa? Semua itu mati, tetapi bagian belakang tidak rusak, tidak hancur. Tapi yang bagian belakang tidak hancur. Bayangkan. Tetapi yang anak ini yang menyetir, dia tabrakan mati. Tabrakan mati. Tahu kisah John Lennon juga? John Lennon, penyanyi legendaris. Dia menantang Tuhan. Siapa yang paling eksis dan terkenal? Yang akan lenyap dari dunia ini? The Beatles atau Yesus? Nih, siapa ini yang menentang Yesus? Ini ya, dengarkan ya. Apa kata The Beatles? Siapa yang akan lenyap duluan? Yesus atau The Beatles? Akhirnya apa? Matinya tragis. Matinya tragis. Kecelakaan. Menghina Tuhan, menghujat Tuhan. Ada seorang perempuan, saya nggak sebutkan. Dia seorang yang udah dikenal juga. Dia suka berceramah ke sana ke sini. Dia suka diundang ke acara-acara. Dulunya dia dari seiman. Dia dulunya percaya Yesus, tapi dia keluar dari Yesus. Dia meninggalkan Tuhan. Dan dia menghujat Tuhan habis-habisan. Yeah. Akhirnya dia apa? Dia sekeluarga dalam perjalanan mati tragis. Yeah. Dia dulunya percaya kepada Yesus. Dia sering mengisi ceramah-ceramah di mana-mana. Dia menghujat Yesus, merendahkan nama Tuhan, Roh Kudus direndahkan. Akhirnya dia apa? Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Dia kecelakaan tragis. Ya seperti kisah ini, John Lennon menghina Yesus, seperti tragedi anak itu yang tadi katanya pamit sama orang tuanya, Tuhan akan ditaruh di bagian belakang. Kurang ajar nggak itu? Tuhan ditaruh bagian belakang. Ini
Jadi kalau ini pengalaman terjadi, kita harus bisa memetik dari kejadian ini, apalagi saya. Didatangi Yesus, saya juga mendapat penglihatan mimpi. Saya bukan badukun. Saya bukan badukun, bukan orang yang merasa sakti. Saya merasa sakti hebat, nggak ada apa-apanya saya. Saya nggak ada apa-apanya. Dengarkan, saya nggak ada apa-apanya. Saya nggak ada apa-apanya saya. Saya bukan orang sakti mandraguna, bukan orang yang suka bertapa supaya mendapat kesaktian, enggak. Tetapi saya mendapat penglihatan, Tuhan menegur saya lewat penglihatan dan lewat mimpi itu. Apa kata Bunda Maria? Katakan kepada mereka yang masih di dunia bahwa aku ada. Saya katakan, jangan sakiti hati Tuhan. Jangan sakiti Tuhan. Itu yang saya dengar dari suara itu. Jangan sakiti Tuhan. Itu saudara. Mungkin pengalaman saya ini, Mami juga sama mungkin. Mengalami juga. Mungkin meskipun kita berbeda, mungkin Mami juga mengalami hal-hal seperti saya juga. Makanya, Holik juga, apa ya, Mami juga bisa mewartakan ini juga. Bahwa pengalaman, penglihatan yang Mami lihat juga bisa beritahukan kepada saya Holik ini. Coba Mami, seperti apa Mami? Penglihatan yang Mami rasakan. Sehingga Mami ada ketakutan, tetapi ada sukacita di situ. Ada rasa was-was juga, ketakutan. Bahwa Yesus juga memperlihatkan kuasanya sama Mami. Bagaimana, Mi? Saya juga pengen dengar juga. Bagaimana? Mami. Oke, nanti kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih saudara sudah nonton video kami. Jangan lupa di like dan subscribe dan bantu share video-video kami agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati.